Zakaria pasal 4, hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Penglihatan kelima. Kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya." Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari-hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi." Lalu berbicaralah aku kepadanya, "Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?" Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, "Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?" Ia menjawab aku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi." Di pembacaan Zakaria pasal 4 ini merupakan penglihatan yang kelima yang diperlihatkan oleh Tuhan bagi Zakaria. Nah, kita lihat di pembacaan Zakaria 1, 2, 3 itu penglihatan pertama adalah para penunggang kuda, penglihatan kedua 4 tanduk dan 4 tukang besi, penglihatan ketiga adalah tentang seorang yang memegang tali ukuran, penglihatan keempat Imam Besar Yosua. Nah, ini penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Nah, kandil ini saya cari pengertiannya, yaitu kakidian atau menorah yang dalam Alkitab adalah tempat pelita bercabang 7 dari emas murni yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk kemah suci. Jadi itu tempat menaruh pelita yang berfungsi menerangi ruangan kudus dalam kemah suci dan bait Allah. Dan ini semuanya dikatakan dilihat oleh Zakaria dari emas seluruhnya. Dan ada di situ dia juga melihat bahwa tempat minyaknya di bagian atas, kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Nah, pada pohon zaitun ada terukir padanya. Pohon zaitun ada terukir di kandil itu, 1 di sebelah kanan tempat minyak dan 1 di sebelah kiri. Nah, malaikat bertanya kepada Zakaria, Zakaria yang bertanya kepada malaikat, "Apakah arti semuanya ini?" Nah, malaikat balik bertanya di ayat 5, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Nah, untuk memastikan seperti itu ya, dan ayat yang ke 5 di situ masih dijawab oleh Zakaria, "Tidak, Tuanku." Nah, disitulah malaikat itu berbicara, katanya kepada Zakaria di ayat 6, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel." Nah, kalau kita ingat Zerubabel itu yang di ayat yang pertama dikatakan, bukannya di ayat pertama ya, kita ingat Zerubabel itu muncul di kitab Hagai. Di Hagai dikatakan di situ Zerubabel
Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak imam besar yang Tuhan pilih untuk membangun kembali, memimpin pembangunan kembali bait suci setelah bangsa Yehuda pulang ke Yerusalem. Nah, di sini di pasal 3 kemarin tentang imam besar Yosua yang dalam penglihatan di kitab Hagai ada mereka berdua. Nah, di Sakaria pasal 4 ini malaikat memberikan informasi tentang Zerubabel. Nah, Zerubabel ini adalah Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, yang dipilih bersama dengan imam besar Yosua dan seluruh rakyat nantinya yang membangun kembali bait suci Allah. Dan ayat 6 dikatakan, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi dia membangun kembali, memimpin pembangunan kembali bait suci, bukan karena kekuatannya sendiri, bukan dengan rohnya, roh yang dari dunia, tetapi dengan kekuatan dan roh Tuhan satu-satunya yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, yang menggerakkan semangat di antara Zerubabel, imam besar Yosua, dan seluruh bangsa Yehuda, bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci. Nah, dikatakan di ayat 7, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Tuhan memberikan kekuatannya kepada Zerubabel, memberikan rohnya sehingga gunung yang besar pun di depan Zerubabel karena ada kekuatan dan roh Tuhan pada dia menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Sakaria kembali di ayat 8, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Jadi Zerubabel yang dipercayakan meletakkan dasar rumah bait suci, dan yang Tuhan bilang akan menyelesaikannya juga. Tuhan mempercayakan, Tuhan yang memulai satu pekerjaan baik di dalam diri seseorang, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya, menolong untuk menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Nah, seperti itu yang Tuhan mau ajak kita untuk percaya bahwa kalau Tuhan memulai satu pekerjaan baik di dalam kita, Dia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini yang dituliskan di ayat yang ke-9 bahwa tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Pastinya dengan kekuatan Tuhan, roh Tuhan, bukan dengan kekuatan Zerubabel sendiri, dan itu dibantu oleh imam besar Yosua dan seluruh rakyat. Maka tujuannya, maka kamu akan mengetahui ada tujuan kenapa Zerubabel di situ menyelesaikan semua, bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus dia kepada, bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Nah, ini perkataan malaikat kepada Sakaria. Nah, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Nah, yang 7 tadi ada kandil yang dilihat, kandil dari emas, dan dia melihat bahwa ada di situ 7 pelita. Di sini yang 7 itu adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Itu merupakan simbol mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil itu? Karena belum mengerti, Sakaria tanya lagi. Nah, belum dijawab, dia tanya lagi untuk kedua kalinya di ayat 12. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Dan ditanya lagi malaikat seperti tadi. Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan di seluruh bumi. Jadi ada dua orang yang diurapi, yang dalam arti yang dituliskan di kitab
Zakaria pasal 4 ini bahwa kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas itu adalah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, ini dua orang yang diurapi yaitu Yosua imam besar dan Zerubabel bupati yang memimpin umat di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi ada dua di situ. Kita sekarang mengerti bahwa arti kedua pohon zaitun itu adalah dua orang yang diurapi Tuhan yang berdiri di dekat Tuhan di seluruh bumi. Itu adalah imam besar Yosua di kitab Zakaria yang kita lihat pada pembacaan sebelumnya. Hagai pasal 1 kita lihat ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Penglihatan yang diperlihatkan kepada Zakaria mengenai kandil emas yang berhiaskan dua pohon zaitun beserta dengan penjelasan yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria dan untuk menyatakan bahwa manusia tidak bisa melakukan apa-apa dengan keperkasaannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, tetapi hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena roh Tuhan yang menuntun dan membimbing, sehingga gunung sebesar apapun di depan Zerubabel yang menjadi orang yang diurapi Tuhan menjadi tanah yang rata. Nah, gunung-gunung apapun yang ada di depan kita dengan keperkasaan, dengan kekuatan Tuhan, dengan roh Tuhan sanggup menolong kita untuk meratakan gunung-gunung itu. Saat kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, sanggup memindahkan, berkata kepada gunung, berpindah ke laut dan gunung itu akan berpindah. Kita percaya seperti Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antara engkau sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.